Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Sasti tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M supaya kita semua terhindar dari virus corona. Sekarang, kalian persiapkan alat tulis untuk belajar hari ini ya. Hari ini, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu macam-macam pekerjaan dengan nada naik becak ya. Liriknya ada di sebelah sampingnya Bu Sasti. Bu Sasti hitung 1, 2, 3. Ayo kita mengenal macam-macam profesi. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bela bangsa. Siapa mau menjadi presiden? Dokter memberi obat, pilot supir pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, arsitek bangun gedung, penulis buat buku. Kalau besar kau mau jadi apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengenali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa dapat menjelaskan dan menyajikan informasi tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan dan melakukan apresiasi terhadap gambar secara terperinci. Anak-anak, pekerjaan apa saja yang ada di sekitarmu? Ya, betul. Ada petani, pedagang, guru, dan lain-lain. Kiranya, untuk apa ya mereka bekerja? Tepat sekali. Orang-orang bekerja supaya mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dinamakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi secara garis besar meliputi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi ada apa saja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, memperluas lapangan usaha. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan distribusi yaitu kegiatan perdagangan di toko, di pasar, di minimarket, dan lain-lain. Tujuan distribusi ada 3. Yang pertama, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Yang kedua, menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Yang ketiga, mempercepat sampainya produksi dari tangan konsumen. Yang selanjutnya yaitu cara-cara distribusi. Yang pertama yaitu penyaluran barang atau jasa melalui perdagangan. Yang kedua, penyaluran barang melalui koperasi. Yang ketiga, penyaluran melalui dari rumah ke rumah. Yang keempat, penyaluran barang dari penjualan tempat tertentu.
Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Apa sih konsumsi? Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi dari konsumsi adalah agar kelangsungan hidup tetap terjaga. Contohnya, makan, minum, menggunakan pakaian, dan lain-lain. Sekarang anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak mengamati gambar. Ada kegiatan ekonomi mebel. Di situ ada diagram tentang bagaimana mebel sampai di rumah kita. Kita lihat yang pertama, gambar pertama, pohon di hutan. Lalu pohon menebang pohon. Yang ketiga, kayu diangkut ke kota. Yang keempat, pengrajin kayu. Yang kelima, toko mebel. Dan yang keenam, pembeli. Dengan melihat gambar di atas, jenis barang apa saja yang diperjualbelikan? Ya, tepat. Ada kayu, ada mebel, terdiri dari kursi atau meja, dan lain-lain. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pekerjaan apa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di atas? Ya, ada penebang pohon, ada supir, ada pengrajin, ada penjual mebel. Tepat sekali. Sekarang, hasil apa dari setiap pekerjaan tersebut? Yang pertama, tadi ada penebang kayu, menghasilkan kayu. Yang kedua, ada sopir. Mereka menghasilkan jasa, ya, jasa menyupir. Yang selanjutnya yaitu pengrajin. Mereka menghasilkan barang berupa mebel, yang tadi mengolah pohon menjadi mebel. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan sebagai pedagang. Mereka menghasilkan jasa, ya. Setelah kita mengamati kegiatan yang tadi, sekarang ada contoh, perhatikan gambar berikut, yaitu berupa kegiatan nelayan menangkap ikan sampai ikan tersebut berada di rumah kita. Setelah melihat gambar tadi, anak-anak coba diskusikan bersama teman, kakak, atau orang tuamu tentang yang pertama, jenis barang apa saja yang diperjualbelikan pada gambar tadi. Yang kedua, pekerjaan apa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di atas. Sangat mudah bukan? Kalian pasti bisa. Tulis di buku tulismu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Sekarang, kita akan melaksanakan kegiatan apresiasi karya seni. Apa sih apresiasi seni? Ada yang tahu? Ya, betul. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi mengenali, menilai, menghargai, atau menilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberi apresiasi suatu karya seni yaitu yang pertama, memperhatikan hal yang telah dilakukan dengan baik. Contohnya, gambar yang dibuat Dayu bagus dan kreatif. Yang kedua, perhatikan bagian yang paling menarik dari gambar tersebut. Contohnya, bagian yang paling disukai adalah gambar orang, karena Dayu menggambar orang dengan bentuk yang seimbang dan bagus. Yang ketiga, perhatikan hal yang masih perlu ditingkatkan. Contohnya, Dayu lupa merapikan beberapa garis gambar sehingga hasilnya terlihat kurang rapi. Yang keempat, jangan lupa untuk memberikan saran. Contohnya, Dayu bisa menghapus bagian yang tidak perlu agar gambar terlihat lebih rapi. Sekarang, anak-anak coba apresiasi gambar berikut ini ya. Ditulis di buku tulis, ada gambar 1 dan gambar 2. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul,
kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, macam-macam kegiatan ekonomi, macam-macam pekerjaan, dan cara mengapresiasi karya seni. Adakah yang belum jelas? Jika ada, silahkan anak-anak menghubungi Bu Sasti melalui WA ya. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Sasti share melalui grup WA. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak tetaplah patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi, dan olahraga supaya tubuh tetap sehat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.